Adapun prosedur kerja dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama kita setup terlebih dahulu alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan kardus dan serat, yaitu yang pertama ada serat hijau yang sudah ditempelkan pada kardus menggunakan selotip. Kemudian kita pasang laser di sini sebagai sumber cahaya dan kita amati pola difraksi pada layar. Berikut merupakan pola difraksi yang terlihat pada layar. Di sini kita tinggal tandai saja pola terang pusatnya dan pola gelap ketiga. 1, 2, 3. Di sini tinggal kita ukur pola gelap yang kiri dan kanannya, kemudian kita bagi dua. Didapatkan dengan jarak 371. Jarak antara pola gelap kiri dan kanan pada ori 3 adalah 2,45. Kemudian kita lakukan percobaan seperti ini untuk serat-serat berikutnya. Pada percobaan ini kita menggunakan variabel bebas, yaitu jarak serat ke layar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada Bapak Dian Ahmad Hafidin, selaku dosen Fisika Dasar 2A K39 yang kami hormati. Di video ini, kami akan mempresentasikan percobaan penentuan ketebalan serat alami dengan menggunakan difraksi sinar laser yang telah kami lakukan. Adapun tujuan percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Kemudian yang kedua, melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Difraksi cahaya merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini adalah salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang bergerak saling tegak lurus. Difraksi cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya akibat adanya penghalang kecil menurut Young and Friedman pada tahun 2012. Prinsip Babinet menyatakan bahwa pola difraksi dapat dibentuk dengan komplement berupa penghalang dengan ukuran yang sama dengan celah sempit seperti helai rambut dan juga kawat tipis. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari difraksi celah tunggal. Saat cahaya melewati sebuah penghalang kecil, layar yang diletakkan di depan celah akan menampakkan pola terang dan pola gelap. Pola gelap terjadi akibat adanya interferensi destruktif, sedangkan pola terang terjadi akibat adanya interferensi konstruktif. Jarak antar pola gelap dapat dihitung melalui persamaan D, Y per L sama dengan N dikali lambda. Dengan D sebagai jarak antar celah, Y letak garis gelap ke N dari terang pusat, L jarak antar celah ke layar, N pola gelap ke, lambda adalah panjang gelombang cahaya sinar laser. Nah, untuk menentukan diameter dapat menggunakan analisis regresi dan ditentukan gradiennya dengan persamaan garis Y sama dengan MX. M sama dengan 1 per D. Maka persamaan penentuan diameternya menjadi D sama dengan 1 per gradien. Berdasarkan grafik tersebut, didapatkan nilai Y sama dengan 25,641X min 0,055. Mengacu pada persamaan Y sama dengan MX, maka akan didapatkan nilai M sebesar 25,641. Dengan ini, dapat diketahui ketebalan serabut kelapa dengan menggunakan persamaan D sama dengan 1 per M. Diperoleh nilai sebesar 0,039 cm sebagai nilai ketebalan serabut kelapa. Kemudian serat rumput. Berdasarkan grafik regresi tersebut, didapatkan nilai Y sebesar 30,769X min 0,266. Mengacu pada persamaan Y sama dengan MX, maka akan didapatkan nilai M sebesar 30,769. Dengan ini dapat diketahui ketebalan rumput dengan menggunakan persamaan D sama dengan 1 per M. Diperoleh nilai sebesar 0,0325 cm sebagai nilai ketebalan rumput. Pada serat ijuk, berdasarkan grafik regresi tersebut didapatkan nilai Y sama dengan 61,538X dikurangi 1,982. Mengacu pada persamaan Y sama dengan M dikali X, maka akan didapatkan nilai M sebesar 61,538.
Dengan ini dapat diketahui ketebalan ijuk dengan menggunakan persamaan D sama dengan 1/m diperoleh nilai sebesar 0,01625 cm sebagai nilai ketebalan ijuk. Perhitungan galat. Galat itu sendiri adalah perbedaan yang ditimbulkan antara nilai teoretis dengan nilai secara eksperimen. Perhitungan galat menggunakan rumus mutlak nilai eksperimen dikurangi nilai secara teoretis dibagi nilai secara teoretis. Untuk percobaan pada RBL ini, yang pertama pada serabut kelapa didapatkan galat sebesar 46,62%. Lalu untuk serat ijuk didapatkan galat sebesar 17%, lalu serat rumput didapatkan galat sebesar 2,8%, dan untuk pensil mekanik didapatkan galat sebesar 29,1%. Analisis pertama yaitu membandingkan ketebalan benda secara teori dan eksperimen. Perbedaan ketebalan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kesalahan pengukuran, faktor lingkungan, atau ketidakseragaman ketebalan benda yang diukur. Analisis kedua yaitu membandingkan galat secara teori dan eksperimen. Perbedaan galat dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan dalam pengukuran, ketidakseragaman dalam ketebalan atau bentuk benda tipis, atau ketidakakuratan dalam perhitungan teori. Analisis ketiga yaitu faktor-faktor yang memengaruhi jarak antar celah. Faktor-faktor ini yang pertama yaitu panjang gelombang cahaya, kedua sudut defleksi, ketiga orde difraksi, keempat jarak antar celah ke layar, kelima letak garis gelap ke N dari perang pusat. Berikut kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan. Perhitungan diameter serat menggunakan metode difraksi. Didapatkan hasil diameter serat kelapa yaitu 0,039 cm dengan galat sebesar 46,62%. Diameter rumput yaitu 0,0325 cm dengan galat sebesar 2,8%. Diameter ijuk yaitu 0,01625 cm dengan galat sebesar 17%, dan diameter pensil mekanik yaitu 0,3545 cm dengan galat sebesar 29,1%. Pengukuran dengan metode difraksi tidak membutuhkan biaya yang besar karena alat yang digunakan cukup sederhana. Tetapi, dalam percobaan dan perhitungannya dibutuhkan tingkat ketelitian yang cukup tinggi karena jika ada kesalahan sedikit saja, hasilnya dapat jauh berbeda dengan diameter yang sebenarnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mengenai penentuan ketebalan serat alami melalui metode difraksi sinar laser. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.